Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windy Hartiri Dasa Putri dengan NIM 108270229 dari Program Studi S1 Administrasi Rumah Sakit. Pada video ini, saya akan mempresentasikan hasil praktikum pengelolaan inventaris logistik rumah sakit sederhana menggunakan Microsoft Excel, sesuai dengan panduan praktikum yang telah diberikan. Praktikum ini bertujuan untuk mensimulasikan proses pengelolaan stok obat di rumah sakit, mulai dari master data obat, penerimaan obat, distribusi obat, stok opname, hingga laporan stok harian dan laporan obat expired. Dengan menggunakan rumus-rumus dasar pada Microsoft Excel seperti flow up, IFRR, SUMIF, dan IF. Baik, pertama saya akan menjelaskan sheet master data obat. Pada sheet ini, saya memasukkan data dasar obat yang terdiri dari kode obat, nama obat, satuan, harga obat, tanggal expired, stok awal, klasifikasi ABC, dan klasifikasi VAN. Adapun data obat yang saya input ada 4 jenis, yaitu amoxicillin 500 mg tablet dengan stok awal 1000 tablet. Yang kedua ada ceftriaxone injeksi 1 gram dengan stok awal 200 vial. Yang ketiga ada paracetamol 500 mg tablet dengan stok awal 5000 tablet. Yang keempat ada albumin 20% 100 ml dengan stok awal 50 botol. Klasifikasi ABC digunakan untuk menentukan prioritas berdasarkan nilai investasi atau harga obat. Sedangkan klasifikasi VAN digunakan untuk menentukan tingkat prioritas berdasarkan tingkat kepentingan klinis obat. Perlu saya tekankan bahwa pada tahap awal ini, kolom stok akhir dan status expired masih kosong. Kedua kolom tersebut akan saya hitung setelah data penerimaan dan distribusi selesai di-input. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sheet penerimaan obat. Pada sheet penerimaan ini, dilakukan pencatatan obat masuk ke gudang farmasi rumah sakit. Data yang diinput meliputi tanggal penerimaan, kode obat, nama obat, jumlah penerimaan, batch obat, tanggal expired baru, dan keterangan. Pada kolom nama obat, saya menggunakan rumus tersebut. Flow up berfungsi untuk mencari kode obat yang diinput di sel B4. Kemudian mencocokkannya dengan kolom A dan B di set master obat, lalu mengambil nama obat dari kolom kedua. If error digunakan agar jika kode obat tidak ditemukan, sel akan menampilkan hasil kosong, bukan pesan error. Pada simulasi ini, saya melakukan satu kali penerimaan obat, yaitu amoxicillin sebanyak 500 tablet dengan batch 789 dan tanggal expired baru 31 Desember 2026. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sheet distribusi obat. Pada sheet distribusi ini, dilakukan pencatatan pengeluaran obat dari gudang farmasi ke unit pelayanan rumah sakit, yaitu IGD, serta pengurangan stok akibat hasil stok opname. Data yang diinput terdiri dari tanggal distribusi, unit tujuan, kode obat, nama obat, jumlah keluar, dan keterangan. Pada kolom nama obat, saya menggunakan rumus yang sama dengan sheet penerimaan. Rumusnya seperti ini. Rumus ini digunakan untuk menampilkan nama obat secara otomatis berdasarkan kode obat yang diinput di kolom C. Pada simulasi ini terdapat 4 kali transaksi distribusi. Distribusi pertama dan kedua di tanggal 5 Oktober 2024 merupakan pemakaian obat untuk pelayanan pasien di IGD, yaitu ceftriaxone sebanyak 10 vial dengan keterangan pemakaian pasien. Yang kedua ada paracetamol sebanyak 200 tablet dengan keterangan pemakaian pasien. Distribusi ketiga dan keempat di tanggal 15 Oktober 2024 merupakan ESO adjustment sebagai hasil stok opname, yaitu ceftriaxone sebanyak 5 vial dengan keterangan ESO adjustment rusak. Dan terakhir ada albumin sebanyak 2 botol dengan keterangan ESO adjustment expired. Dengan adanya distribusi tersebut, maka stok akhir pada sheet master data obat nantinya akan otomatis berkurang sesuai dengan jumlah distribusi obat. Setelah data penerimaan dan distribusi selesai diinput, saya kembali ke sheet master data obat untuk menghitung stok akhir dan status expired. Jadi, stok akhir dan status expired merupakan hasil dari transaksi penerimaan dan distribusi obat yang telah dilakukan sebelumnya. Rumus stok akhir seperti itu. F7 merupakan stok awal obat.
Sumis penerimaan digunakan untuk menjumlahkan total obat masuk dari sheet penerimaan dengan kriteria kode obat yang sama dengan kode obat di sel A7. Submit distribusi digunakan untuk menjumlahkan total obat keluar dari sheet distribusi dengan kriteria kode obat yang sama. Hasil akhir adalah stok akhir sama dengan stok awal ditambah total penerimaan dikurang total distribusi. Dengan adanya rumus ini, stok akhir akan berubah secara otomatis apabila terjadi penerimaan maupun distribusi obat baru. Selanjutnya, rumus status expired. Rumusnya seperti itu. Rumus if digunakan untuk memberikan status kondisi kadaluarsa obat berdasarkan tanggal simulasi praktikum yaitu 1 Oktober 2024. Kondisi pertama, jika tanggal expired kurang dari 1 Oktober 2024, maka status expired atau sudah kadaluarsa. Kondisi kedua, jika tanggal expired kurang dari 1 Oktober 2024 ditambah 180 hari atau sekitar 6 bulan, maka status expired mendekati kadaluarsa. Kondisi ketiga, jika tanggal expired masih lebih dari 180 hari setelah 1 Oktober 2024, maka status aman. Hasil dari sheet master data obat yaitu 1. Amoxicillin dengan expired date 31 Desember 2025, status aman. Yang kedua ada ceftriaxone dengan expired date 15 Oktober 2024, status expired. Yang ketiga ada paracetamol dengan expired date 30 November 2025, status aman. Yang keempat, albumin dengan expired date 28 Februari 2024, status expired. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sheet stock of name. Pada sheet stock of name ini dilakukan pencocokan antara stok sistem dan stok fisik di gudang farmasi. Data yang diinput terdiri dari tanggal stock of name, kode obat, nama obat, stok sistem atau sebelum SO, stok fisik, selisih, penyebab, dan adjustment, ya atau tidak. Pada kolom nama obat, saya menggunakan rumus tersebut. Rumus tersebut digunakan untuk mengambil nama obat secara otomatis berdasarkan kode obat. Hasil stok of name yang tercatat di sheet yaitu ada ceftriaxone. Stok sistem 190 vial, stok fisiknya ada 185 vial, selisih minus 5 atau stok fisik lebih sedikit. Penyebabnya rusak, adjustment ya. Yang terakhir ada albumin. Stok sistem 50 botol, stok fisik 48 botol, selisih minus 2 atau stok fisik lebih sedikit. Penyebab expired, adjustment ya. Dengan adanya stock of name, rumah sakit dapat mengetahui kesesuaian antara data sistem dan kondisi fisik di gudang farmasi, sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi seperti adjustment stock. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan sheet laporan. Sheet laporan ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu laporan stok harian dan laporan obat expired. Bagian pertama yaitu ada laporan stok harian obat. Pada laporan stok harian, dilakukan rekapitulasi hasil pengelolaan stok obat. Pada kolom nama obat, saya menggunakan rumus tersebut. Sedangkan untuk mengambil data stok akhir, saya menggunakan rumus tersebut. Penjelasannya, lookup digunakan untuk mengambil data stok akhir dari kolom ke-9 di sheet master obat, atau yaitu kolom stok akhir, berdasarkan kode obat yang ada di dalam kolom A. Bagian 2, ada laporan obat expired. Pada laporan expired, saya menampilkan obat-obat yang sudah kadaluarsa. Rumus yang digunakan sama dengan rumus di sheet master data obat. Rumus tersebut digunakan untuk memberikan informasi kondisi kadaluarsa obat sehingga monitoring obat expired data dilakukan secara lebih mudah. Hasil laporan expired yaitu ada ceftriaxone dengan expired date 15 Oktober 2024, status expired. Yang terakhir yaitu ada albumin dengan expired date 28 Februari 2024, status expired. Dengan adanya laporan stok harian dan laporan expired, monitoring persediaan obat di rumah sakit dapat dilakukan secara lebih efektif dan terstruktur. Demikian presentasi praktikum pengelolaan inventaris logistik rumah sakit sederhana menggunakan Microsoft Excel yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan alur pengerjaan, mengisi data dasar obat di sheet master obat tanpa stok akhir dan status expired. Mengisi data penerimaan obat di sheet penerimaan, mengisi data distribusi obat di sheet distribusi,
Menghitung stok akhir dan status expired di sheet master obat menggunakan rumus SUMIF dan IF. Melakukan stock of name di sheet stock of name. Menyajikan laporan stok harian dan laporan expired di sheet laporan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun pengerjaan praktikum ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.